Hai kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kali ini kita sudah kedatangan sebuah produk terbaru punyanya merek Lenovo yang sudah nangkring di hadapan saya dengan warna SAND atau gampangnya sih sebenarnya ini warna gold bro. Nah, untuk laptop yang kita review ini tipenya adalah versi Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 3MID. Nah, kalau harganya laptop ini dibantu di angka Rp8.599.000. Jadi, buat teman-teman yang cari budget 8 jutaan, wajib banget nontonin review kali ini sampai selesai. Sebab laptop yang terbaru ini kalau dibeli akan memberikan keuntungan yang pertama, dia itu jeroannya pakai prosesor terbaru, yaitu Ryzen 5 versi 7000. Kemudian RAM-nya udah pakai DDR5 dan juga penyimpanan PCI generasi keempat. Jadi kalau kita lihat secara harga 8 juta ini udah sangat murah meriah. Kemudian bro, untuk data kali ini kita juga akan mengasih perbandingan antara versi terbaru IdeaPad 1 ini yang akan kita compare sama versi lama yaitu IdeaPad 3, yang dimana IdeaPad 3 itu memiliki dua buah versi Ryzen 5, yaitu versi Ryzen 5000 series 5500 dan juga versi 5625U series yang nantinya akan mendukung data untuk laptop ini. Kalau nanti kalian beli, wah ini udah benar cocok sama kebutuhan saya, atau bahkan wah mending saya beli yang versi yang lama aja bro, karena di versi lama itu juga masih banyak beredar di pasaran. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan melihat secara model desain dan juga tampilan serta fungsi terus kenyamanan pemakaian pada laptop ini. Pertama, laptop ini kalau kita lihat secara model, ini laptop dia antara IdeaPad 1 sama IdeaPad 3 memiliki bodi yang lebih compact alias lebih pipih dan juga lebih enteng bro. Karena kalau kita bandingkan dengan versi IdeaPad 3, bobot laptop ini di angka 1,3 kg, sementara untuk versi IdeaPad 3 dia bobotnya di angka 1,5 kg. Jadi ini akan lebih enteng, terus juga lebih enak untuk dibawa kemana-mana. Kemudian laptop ini kalau kita lihat dari segi hardware layarnya, ini mengalami sedikit penurunan menurut saya kalau dibandingkan versi yang 5500U di versi IdeaPad 3. Tapi kalau kita tolak ukurnya dari versi IdeaPad 3 yang pakai prosesor 5625U, ini memiliki hardware panel yang sama yaitu pakai panel TN, resolusi Full HD dan juga kecerdasan di bobot dia lebih enteng, tapi layarnya ada minusnya karena masih pakai TN. Kemudian laptop ini kalau kita lihat dari segi penggunaan, nah ini enak bro, karena dia untuk kelengkapannya udah dilengkapi sama kamera yang resolusinya di angka 720p plus masih menggunakan privacy shutter seperti di generasi sebelumnya. Nah, kameranya ini menurut saya cukup jernih, terus juga kalau kita gunakan di kebutuhan setiap hari, entah buat ngantor, kuliah, ataupun belajar, konektivitas Wi-Fi 6 dan juga colokan earphone cukup lengkap. Teman-teman akan menjumpai colokan card reader, USB tipe A, colokan port HDMI buat presentasi, serta ada juga jack untuk 3.5 buat audio. Sehingga untuk colok kiri kanan, saya rasa ini masih tetap worth it seperti generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya laptop ini kalau kita pakai buat ngetik, dia ini enak bro, keyboardnya kenyal seperti versi-versi Lenovo pada umumnya. Cuman sayangnya di versi IdeaPad 1, keyboardnya itu tidak memiliki backlight keyboard seperti versi kakak-kakaknya yaitu IdeaPad 3, entah versi 5500 ataupun di versi 5625U series. Tapi kalau ngomongin soal daya tahan baterai, dia udah cukup panjang sekali. Baterainya pas kita buka, untuk ukuran baterainya cukup gede bro, di angka 42 Wh, dan kalau kita panjang untuk kebutuhan produktif, laptop ini mampu bertahan di angka 7-8 jam, plus misalkan nanti baterainya mau habis, kalian juga masih akan disodori dengan kelebihan fitur fast charging, atau di Lenovo dikasih fitur rapid charge boost. Karena kalau kalian ngecas cuman dalam waktu 1 jam, laptop ini udah terisi baterainya di angka 70%. Ini akan sangat membantu kalian ketika lagi jauh dari colokan listrik. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga ngasih informasi mengenai spesifikasi dan juga performa antara laptop IdeaPad 1 dan juga IdeaPad 3 biar kalian makin yakin kalau mau beli laptop ini. Pertama, kita akan ngasih informasi detail tentang spesifikasi hardware-nya. Laptop ini pakai prosesor terbaru yaitu Ryzen 5 versi 7520U yang memiliki kecepatan hingga 4,3 GHz. RAM-nya dia pakai 8GB DDR5, penyimpanannya pakai PCI generasi keempat dengan kapasitas 512GB plus masih memiliki VGA yang bisa kita custom hingga 2GB dan juga dilengkapi oleh Windows 11 plus Office 2021. Untuk high spec-nya ini udah cukup bagus, tapi kalau ngomongin soal opsi upgrade, saya rasa ada beberapa yang dikurangi di versi IdeaPad 1 sama dengan versi yang IdeaPad 1 yang Ryzen 3 7300 kemarin. Karena laptop ini RAM-nya itu meskipun DDR5, dia nggak bisa di-upgrade. Terus untuk SSD PCI generasi keempat, speed-nya itu bukan pakai speed yang paling tinggi, tapi pakai speed yang standar yaitu di angka 1700 MB per second. Padahal kalau kita lihat perbandingannya antara speed PCI generasi keempat dan juga PCI generasi ketiga, harusnya kalau yang terbaru itu atau yang bagus
SSD-nya itu kecepatannya menyentuh di angka 6000 hingga 7000 MB per second. Tapi karena harganya dibuat murah, mungkin juga wajar bro, karena laptop ini dikasih komponen yang mungkin bukan terbaik untuk versi PCI generasi keempatnya. Nah, tapi kalau kita ngomong soal performa VGA-nya, nanti akan langsung kita compare bro untuk versi IdeaPad 1 sama IdeaPad 3, biar teman-teman bisa yakin, oh ternyata ini memang murahnya karena seperti ini, terus keunggulannya di sini dan kekurangannya ada di mana. Jadi langsung aja disimak seperti ini untuk ulasan benchmarknya di berbagai aktivitas. Nah, jadi ini bro, kalau kita simpulkan perbandingan antara Lenovo IdeaPad 1 terbaru versus IdeaPad 3 kakaknya tipe ini, kalau kita lihat secara performa ini lebih better. Ya, penyebabnya adalah karena performa dari komponen terbaru seperti prosesor, RAM, dan juga penyimpanan serta VGA yang masih sama-sama bisa di custom, ini menjadikan nilai value kalau teman-teman ingin mendapatkan sebuah laptop yang lebih murah tapi performanya lebih kencang. Terus kalau kita melihat secara model, ini juga dia lebih tipis, manis, compact dibandingkan versi IdeaPad 3. Selisih 200 gram itu cukup kerasa bro kalau kita taruh di dalam tas terus kita bawa kemana-mana. Cuman kalau kalian melihat tolak ukur dari segi performan dari opsi upgrade, kayaknya laptop ini juga menurut saya minusnya kelihatan sekali bahwa RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade karena dia tersolder. Terus juga untuk penyimpanannya dia cuma bisa single storage, nggak bisa dual storage kayak si kakaknya atau di seri IdeaPad 3. Dan untuk layarnya ini juga masih pakai TN. Tapi kalau ngomong TN, sebenarnya untuk versi 5625U IP3 itu juga sama bro. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja mau pilih yang versi lama 5625 prosesor di IP3 ataupun versi baru di tipe IP1 yang pakai 7520U series, yang dimana kalau kita lihat secara harga selisihnya cuma 200.000. Yang IP1 di harga 8.600.000, yang di seri IP3 di harga 8.800.000. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu kalian ketika mencari budget laptop Ryzen 5 tapi di harga 8 jutaan. Dan jangan lupa bro, subscribe terus kami untuk bisa mendukung kami biar terus berkarya dan ngasih informasi laptop-laptop berkualitas dan juga harga yang cukup menarik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?